Shalom, salam damai dalam kasih Yesus Kristus. Bersama saya di ruangan renungan indah bersama Tuhan. Sebelum kita lanjut, kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami mau merenung firman-Mu. Terima kasih Engkau bersama dengan kami. Dalam kasih Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini berjudul, tajuknya adalah bijaksanalah. Kenapa dibilang jangan menganggap dirimu bijak? Kalau bijaksanalah. Bijaksanalah maksudnya kita takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Wah, luar biasa. Jangan menganggap bijak sini mengandalkan diri sendiri. Tapi bijaksana itu mengandalkan Tuhan. Meninggikan Tuhan. Bergantung sama Tuhan. Pada waktu firman Tuhan datang kepada Nabi Samuel, dan firman Tuhan ini dikatakan kepada Raja Saul untuk menghapuskan semua bangsa orang Amalek, baik laki-laki maupun wanita, semua ternakan, baik lembu, domba, kambing, dan juga keledai, dan semua yang hidup di kalangan bangsa orang Amalek. Dan Saul mendengar itu dan mengumpulkan 200.000 pasukan tenteranya dan 10.000 pasukan dari bangsa Yehuda. Dan mereka pergi perang, saudara-saudari, dan mereka menang luar biasa. Dan semua bangsa orang Amalek dihapuskan, tapi rajanya masih ditangkap, ya, raja orang Amalek. Saudara, semua ternakan yang masih hidup semua itu dimusnahkan, tetapi yang kurus-kurus saja dimusnahkan. Tetapi yang gemuk-gemuk itu masih tidak dimusnahkan, diambil pula, ya. Yang sehat-sehat semuanya. Saudara, bagaimana perasaan Tuhan? Pada waktu Tuhan melihat perbuatan Raja Saul, dia menyesal menjadikan Saul raja atas Israel. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, Samuel datang kepada Raja Saul. Memang dia melihat masih ada yang tersisa. Dan pada waktu itu Saul katakan kepada Samuel, wah, semua itu untuk Tuhan itu, ya, semua untuk korban persembahan, ya, supaya perayaan mempersembahkan korban untuk Tuhan. Saul bijak sini, ya, menganggap dirinya bijak, ya, tetapi dia tidak bijaksana, di mana takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Itulah makanya dia ditolak oleh Tuhan menjadi raja atas orang Israel. Ditolak Tuhan. Saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus, begitu juga dengan saya dan kita semua. Sementara menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, kita juga banyak tentangan, pencobaan, godaan sementara hidup di dunia ini. Karena usia kita makin meningkat, pengetahuan kita makin bertambah-tambah. Pendidikan kita juga makin tinggi, punya gelar, punya pangkat. Saudara, ingatlah Raja Saul. Dan jangan seperti Raja Saul. Jangan sampai kita juga ditolak Tuhan. Ya, kita sudah dibaptis dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Yesus sudah memilih kita sebagai warga sorga. Jangan sampai kita juga ditolak menjadi warga negara sorga, karena kita tidak menurut. Karena firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Penurutan akan firman Tuhan itu adalah
gaya hidup saya dan kita semua. Supaya kita ini menjadi seorang yang bijaksana. Karena kita takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Saudara dalam kasih Yesus Kristus, itu saja renungan singkat yang kita bisa renung pada hari ini. Terima kasih. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau bersama dengan kami dalam merenung akan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini memberi kami kebijaksanaan yang sangat luar biasa. Dalam kasih Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jumpa lagi saudara-saudari di renungan seterusnya. Amin.